cewek dari Rusia datang ke Indonesia kerja di Indonesia. Cium dong. Terima kasih banyak ya. Halo guys, halo semuanya. Jadi hari ini aku mau ya sedikit cerita lah ke kalian, dan juga aku mau nanyain beberapa pertanyaan ke Maria. Ya, seputar pekerjaan. Ya, jadi mungkin nanti aku mau kasih lihat ke kalian juga, ada beberapa hari lalu Maria sempat buat video dan diupload ke TikTok. Dan itu buat aku kagum banget sama kamu. Oh. Jadi mungkin Apa yang bikin kamu kagum? ya, ya makanya kita lihat videonya dulu, mau nggak? Oke. Nih nanti aku tunjukin ke kalian semua ya sambil nonton videonya. Kerja di Indonesia, perjalanan Tangerang, Jakarta. Bangun jam 4:30 ya. Masih gelap. Pokoknya di video ini ya kayak aku perjalanan aku ke kantor gitu. Ya, dari Tangerang ke Jakarta ya. Ya. Naik bus. Oh, rame banget ya Jakarta ya. Ya Jakarta selalu. Rambut lucu banget. Terbang. Oke, ngopi. Aku selalu masuk kantor ya lebih pagi karena kayak aku ada pilihan sih, datang telat atau datang pagi banget gitu. Ya aku pilih pagi banget. Karena perfeksionis dalam aku nggak bolehin aku datang telat. Ada karakter kamu ya, sifat kamu. Nah, ini udah malam nih. Pulang 6:30 ya OTW. Nah, itu ada aku dikit. 2 second. Ya. Oke. Jadi ya itu seputar perjalanan Maria ketika dia harus berangkat kerja ke Jakarta. Dari gelap ketemu gelap. Ya berarti dari subuh ketemu malam lah. Berarti dari jam 4:30 sampai tadi nyampe jam 8 ya? 9. Ya, 9:08. Ya, jam 8 jam 9 lah. Nah, itu yang buat aku kagum tuh ya. Tadi kan kamu nanya ke aku. Emang kamu nggak tahu? Enggak, tadi kamu nanya ke aku kan. Yang buat kamu kagum apa sih gitu ya. Aku benar-benar kagum sama Maria. Apalagi aku tahu perjalanan itu, dan aku memang tiap pagi dan pulang pasti aku antar dan jemput. Tapi ketika perjalanannya lebih panjang lagi, itu mungkin video cuma nggak nyampe 1 menit ya. Yeah. Dan aku pasti tahu banget itu. Kamu kerasnya atau hardnya buat bangun pagi seperti apa, terus bekerjanya seperti apa, pusingnya seperti apa. Karena Maria kan orang akuntansi, udah pasti hitung-hitungan lah. Udah pasti. Jangan sampai ada yang salah gitu ya. Harus benar. Jadi tuh aku kagum banget ketika Maria kan orang, maksudnya datang ke Indonesia nih. Ya, oke, kita nikah ya, dari Rusia datang ke Indonesia. Ya, kita nikah, tapi dia masih mau bantu aku untuk kerja di sini. Iya, harus kan kayak aku ada komen, kenapa nggak di pantai aja gitu? Ya kenapa ya? Ya itu Maria di sini bukan liburan. Enggak, orang bilang ngapain kerja, kan ngapain orang kerja, asing harusnya di pantai aja gitu. Ya benar juga ya. Di pantai ya, sunbathing ya gitu ya. Iya, nggak kemana-mana, kayak kerjanya kayak kucing gitu, tidur makan. Tidur. Oh, ada yang kayak gitu, yang ngomong kayak gitu ya. Ada. Ya makanya ya aku kagum kayak gitu. Jadi kayak Maria itu yang ngabisin sepanjang waktu di hari weekday ya untuk kerja, dan ya aku sama-sama. Ya aku pengen kayak makasih banget Maria udah ngebantuin aku sih. Pas dari aku tahu pekerjaan Maria seperti apa, dan weekend juga dia masih kerja. Dia masih kerja loh, lihat noh, cantik kan. Tadi dia habis kerja juga sebelum buat video ini. Jadi benar-benar kayak full nih buat hari-harinya. Nah, tadi Hermawan sambil bilang ini ya, bantu aku kerja gitu. Jadi ya kalian harus tahu kalau orang asing ya cara pikirnya tergantung dari negara mana ya, tapi kalau dari Eropa dia cara pikirnya beda. Jadi itu bukan kayak bantu suami
masa sih aku bantu suami gitu. Kan kita berdua, kita kayak satu keluarga, kita kayak saling bantu, bukan aku yang bantu dia. Siapa tahu mungkin dia yang bantu aku kerja kan. Ya, kayak kalau oke. misalnya kita dua-duanya nyaman dengan kayak cara hidup kayak gitu, kayak aku kerja dia kerja, atau ada kan orang juga istri di rumah jagain Ibu rumah anak, tangga ya. iya, kalau dan suami kerja, itu juga kayak istri juga kerja sebenarnya. Sebenarnya benar. Ya, di rumah itu 24 jam loh kerja. Itu Beres-beres lebih rumah, jaga iya, anak, ya. itu lebih parah dari aku kerja sekarang. Jadi, ya itu nggak kayak nggak bisa bilang terima kasih bantu aku kerja. Kita memang saling bantu gitu karena kita keluarga. Dan ya kalau aku ya nggak bisa di rumah karena ya memang bukan orang bisa duduk di Ya, karakter kamu ya maunya bergerak aja ya di luar. ya nggak bisa aja sih di rumah, tapi aku nggak mau kayak minta uang gitu. Ya mungkin satu hari ya kalau kita nanti udah punya anak dan aku udah bisa tinggal di rumah, bisa nggak kerja di kantor di rumah, ya. Aku tetap mau kerja sih, kayak nggak mungkin cuma kayak beres-beres rumah itu jadi pekerjaan kamu gitu. Ya buat aku aku nggak bisa karena menurut aku kalau satu orang di level kayak gini dan satu orang di level kayak gini, terus satu orang kayak level naik terus, kayak ada aktivitas kerjaan, terus mungkin karirnya naik gitu. Tapi istri cuma di rumah kayak lihat sapu dan ininya kayak beres-beres rumah. Ya kayak mungkin kedepannya ya bisa ada masalah gitu. Jadi istri juga harus naik, mungkin belajar sesuatu atau kayak improve herself gitu. Iya. Ya itu kan balik lagi ke pilihan ya, mungkin ada orang yang suka. Iya, orang beda-beda sih. Ya, menurut aku kayak gitu sih. Nah waktu itu juga sempat ada yang nanya ke aku kayak gini juga, kenapa nggak di rumah aja istri? Kayak jadi gini, aku mau cerita juga. Dulu, ya budaya Indonesia memang sih sekarang ya kayak bukan di Jakarta ya, tapi mungkin di desa-desa istri harus di rumah ya. Ya kebanyakan seperti itu sih. Ya mungkin itu udah nggak tahu lah, mungkin ada kayak budayanya atau mungkin ajaran-ajaran tertentu ya yang mengharuskan kalau nikah istri di rumah aja. Ya itu sebenarnya ya pilihan masing-masing lah ya. Pilihan masing-masing. Karena gini sayang, nih aku mau cerita dikit. Aku di kantor itu nih ya ada 9 kayak karyawan gitu. 2 orang cowok. 7 orang sisanya cewek. Iya. Sisanya cewek. Aku juga nggak sempat kayak kok banyak cewek, enggak. Jadi kayak kerja aja ya. Tiba-tiba oh iya, kok aku baru nggak, kok banyak cewek di sini. Dan 2 diantaranya itu masih muda, belum menikah ya, maksudnya belum menikah. Kalau yang cewek di atas umur aku udah punya menikah. Jadi waktu itu aku pernah nanya gini, aku iseng aja nanya. Ya itu mungkin cewek-cewek yang mau inilah, ibaratnya mau bantu suami atau gimana lah, atau mungkin karakter kayak kamu maunya ya udah berkarir gitu. Ya aku cuma tanya bercanda sih sebenarnya. Kenapa nggak di rumah? Aku bilang gini. Ya dia juga jawabnya bercanda juga, karena kan memang teman ya, mungkin jawabnya gini, ya anak kan kerja lah, kalau misalnya nanti aku mau beli sesuatu, butuh apa-apa, nggak perlu nanya suami. Ya betul. Ya betul kan? Betul, aku juga pikir kayak gitu sih. Dan Maria nggak, bukan juga kayak minta suami sih, tapi kayak ini lebih ke ya mau beli aja langsung. Ya beli aja. Ya itu gitu. Sebenarnya kayak bercandaan tapi ada benernya. Bener kan? Itu mungkin bercanda. Ya kalau beli apa-apa ngapain minta suami. Sekarang kalau bisa di rumah kan harus minta sayang. Ya kan? Dan suami harus nanya. Bisa. Nah, makanya aku bilang kalau istri di rumah ya, kalau dia masih ada waktu buat kerja sesuatu, mungkin dapat uang juga ya, why not? Iya betul. Ya kan? Ya itu dia. Kayak jual sesuatu mungkin. Ya itu mungkin ada yang mungkin punya toko online ya jatuhnya ya, atau mungkin offline. Ya online sih kebanyakan karena lebih mudah buat ngelolanya, apalagi bisa bekerja juga di rumah kan sambil jaga anak. Ya seperti itu. Dan waktu itu juga sebelum Maria, tadi kan kalau di video Maria sempat videoin kamu di bus ya. Dulu sebelum naik bus pernah naik kereta, dan dulu pernah ada yang nanya ke aku, kenapa istri? Ini bukan nanya secara online ya, maksudnya nanya ngobrol langsung ya. Kan mungkin kalau kamu yang tadi kenapa nggak di pantai ya, nanya kamu online lah ya, itu pertanyaan online aja. Ada yang nanya aku langsung, kenapa nggak di rumah aja, istri kasihan kerja naik kereta harus berdiri, bla bla bangun pagi. Ya memang benar, waktu itu memang seperti itu ya. Kenyataannya kamu harus berdiri ya, nggak senyaman sekarang kan?
Bilangnya nyaman ya nggak tahu sih, tapi kalau kereta memang lebih cepat daripada naik bus. Tapi masalahnya adalah ya terlalu rame dan orangnya di bus dan orang di kereta itu beda tipe orang sih. Kalau di kereta mungkin nggak tahu sih, nggak semua ya, ada yang kayak di bus juga ya tapi pilih kereta. Tapi kalau di kereta lebih banyak orang kayak lihatin aku, banyak attentionnya ya. Iya, kayak lebih suka ambil foto tanpa minta gitu, foto dari belakang itu palingnya nggak suka. Kayak yang ya gimana ya, kayak aku berdiri terus orang ambil kayak pantat aku fotoin, ya nggak enak banget kan. Atau kayak orang gitu ya. Iya, atau orang di kereta juga pernah kayak suka ngobrol sama aku, tapi aku kan orang ya menurut kalian gimana ya kalau misalnya kamu lagi duduk ya dengerin lagu mungkin atau kayak pulang dari kantor lah, terus ada orang duduk di sampingnya dan tanya, kamu kerja di mana? Kalian mau jawab nggak sih? Kayak who are you? Why you asking me? Kayak gitu kan. Aku tanya teman aku ya, teman aku dari kantor kayak ya kalau misalnya ya kamu kayak duduk terus orang tanya sesuatu yang pribadi kamu tentang keluarga kamu atau tentang memang orang tanya aku kayak gitu, kayak udah punya anak berapa, umurnya berapa, nikah belum, kayak kerja di mana. Ya buat aku itu kan pertanyaan sangat privasi gitu kan. Jadi ya aku nggak nyaman, aku kayak biasanya nggak jawab, kayak pura-pura aku nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi aku kayak sampai ya senyum-senyum gitu, ya tetap ramah, tapi menurut aku ya kamu nggak boleh tanya gitu. Atau ya kalau juga naik Grab ya bisa aja ya setiap kali orang sih tanya kayak ya kalau orang tanya kayak dari mana ya nggak apa-apa, tapi kalau udah lebih ke keluarga kayak orang tuanya orang mana, orang tua kayak udah di Indonesia kenapa nggak datang, kayak sampai gitu, kayak lebih detailnya ya yang aku harus suami orang mana, suami umur berapa, kerja di mana, kayak gitu. Kayak kok emang kamu kayak butuh informasi itu. Ya jadi buat aku nggak nyaman. Pokoknya itu perbedaan ya dari naik kereta sama naik bus. Dari kereta itu terlalu banyak attention. Kalau naik bus orang kan lihat ke depan, dan di bus biasanya orang kayak sambil tiduran gitu. Jadi no one cares. Sampai sekarang sih aku udah setahun ya mungkin naik bus ya, nggak ada orang yang tanya aku sesuatu sama sekali sih. Benar. Kayak tapi padahal kita setiap hari ketemu. Orangnya sama gitu. Dan aku pas duduk di bus udah tahu kayak halo. Orang kemarin lagi ya. Dan memang di bus paling kalau perlu nanya ya udah, mungkin lebih kayak udah ngerti satu sama lain kali ya, daripada di kereta kan lebih kayak crowded banget kan. Jadi banyak banget orang. Nah, tadi yang Maria tanya kan, kalau kamu tanya aku ya, kalau aku welcome sih. Mungkin ada beberapa orang Indonesia juga welcome, tapi sebatas dari mana dan kerja di mana. Udah that's it. Kalau kamu gak tau sih, kayak kamu lagi jalan terus orang datang, bro kerja di mana? Oh nggak gitu. Ya kayak tiba-tiba gitu, orangnya benar-benar dari luar ya. Kamu nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu gitu. Ya, cuma memang bro kerja di mana, bro? Cuma ada feeling kayak ya mungkin tadi satu sisi mungkin ada orang yang nggak baik juga kan, mungkin ada orang baik juga, tapi ada feelingan sih. Itu bukan nggak baik sih. Ya mungkin aja dulu kamu pernah bilang kan bisa dihipnotis nggak orang-orang kayak gitu. Ya kan bisa aja tiba-tiba kalau hipnotis sih aku nggak percaya jujur ya guys. Oh ya udah. Ya jadi mungkin aku nggak pernah lihat mata orang sih. Kalau aku nggak tahu orang ya, aku biasanya kalau orang tanya aku sesuatu, aku kayak selalu matanya kayak gini, kayak aku nggak mau ada eye contact ya. Menurut aku kalau ada eye contact itu kayak kamu tertarik juga sama orangnya itu. Kayak kamu lihat mukanya kayak gitu langsung. Aku kalau lihat mungkin bisa lihat sih, tapi sampai lihat yang ke kanan gitu. Jadi itu mukanya kan, aku bisa lihat kayak lagi kayak gitu. Ya kayak gini kan, kayak ini mukanya ya. Aku terlalu dekat ya. Ya kayak gini. Jadi aku sambil kayak cari. Tapi kalau aku ngobrol sama teman ya ke mata. Ya kalau udah dekat. Ya itu dia tadi. Ya itulah pokoknya ya dulu pernah nanya sama aku kayak gitu. Karena waktu itu kamu naik kereta. Cuma kan memang yang nanya itu memang aku nggak kasih tau detailnya.
Gimana caranya mereka hipnotis aku kalau aku nggak ngerti dia bilang apa? Ya ada level-levelnya. Udah kita nggak usah bahas. Karena kan namanya di ruangan publik kayak gitu ya. Nggak, itu kayak aku paling sih bad ini pilihan buat dia mau hipnotis karena iya kan sih, dia juga nggak tahu aku ngerti nggak sih, ya mungkin punya uang dia pikir ya. Risiko gede banget ya. Iya, risiko kayak gimana sih? Aku kayak bisa gagal lah gede banget. Ya udah pokoknya kayak gitu. Dan paling lucu lucu sih orang pas aku di kereta ya, orang juga suka bilang kayak, "Kak, boleh tanya nggak?" Tergantung, aku selalu jawab tergantung. Ya kalau tanya kayak nomor HP aku ya gimana sih? Ya, dan itu orang Grab juga suka, "Kak, boleh tanya nggak?" Tergantung. Nah, aku mau tanya nih. Tapi orang sih selalu ketawa pas kayak gitu. Mungkin kayak itu juga ramah sih. Ramah orang-orang. Aku sambil ketawa gitu. Benar, memang ramah sih. Tergantung. Enggak. Jangan. Ya kayak tergantung. Ya pokoknya memang orang-orang kayak gitu ramah sih. Ya. Aku juga pernah nemuin orang-orang kayak gitu di Indonesia. Nah, mungkin yang ngasih pertanyaan aku kenapa nggak di rumah, kenapa yang tadi aku bilang kan, karena dia tahu kamu tuh pergi naik kereta. Cuma yang aku mas ngobrol kayak gitu, ngobrol lebih jauh ya, karena dia itu nggak tahu waktu itu kamu tuh sempat 7 bulan di rumah, dan itu pasti susah, waktu yang paling sulit buat kamu, karena nggak bisa ngapa-ngapain kan, di rumah aja harus nunggu aku pulang kerja baru bisa ketemu, ataupun ya baru bisa ketemu weekend aja sih sebenarnya. Dan ketika ada orang nanya kayak gitu, aku nggak ngebahas responnya ya, cuma aku bilang kayak gini, ya lu nggak tahu dulu 7 bulan tuh kamu kayak gimana, dan ketika dia dapat kerjaan dan masih semangatnya walaupun kamu naik kereta ya, ya udah itu benar-benar ibaratnya apa sih, kayak burungnya dilepas dari cage kan, dari kandang ya, tiba-tiba kayak pengen coba itu gitu. Ya ini kayak gitu, jadi Maria tuh enjoy banget, dan dia nggak pernah kayak ngerasa ngeluh capek ataupun ya ada orang-orang yang nggak kamu suka kan. Cuma ya udah, itu kan kayak bagian proses dari hidup kamu di sini ya, pekerjaan kamu juga. Ya memang pas aku di rumah terus ya, kita punya banyak masalah sih, kayak nah kayak aku cerita tadi, kalau satu orang nggak ada aktivitas apa-apa, dia bakalan cari masalah sih. Kayak kenapa kok kamu telat, kenapa kok kamu ayo kita mau keluar gitu. Tuh dia kan capek, dia nggak mau keluar. Kamu kan tadi tidur sepanjang hari, mau aktivitas tapi dia udah capek. Nah itu kayak ada possibility buat marah, buat cari masalah. Itu yang paling kayak nggak bagus lah kayak gitu. Jadi ya orang kalau misalnya itu banyak orang yang minta aku kenalin dong sama teman kamu dari Rusia ya, atau kayak keluarga kamu. Aku kadang-kadang pengen tanya sih, tapi kamu siap nggak kayak siapin aktivitas dia buat di sini, buat di Indonesia ya? Apa kamu siap nggak cari pekerjaan buat dia? Kayak kan semua orang beda-beda sih, kayak nggak tahu sih dia bisa masak atau enggak ya, mau jual for example ya, mau jual sesuatu atau enggak, kayak ini agak sulit sih. Jadi kalau misalnya satu orang harus pindah negara, itu sangat stressful buat orang dua-duanya sih, yang buat suami, buat istri ya. Jadi harus siap kayak cari cara hidup gitu. Itu nggak semudah kayak orang lihat ya dari gambar kayak Instagram kayak semua senyum. Itu nggak juga kayak di belakang senyum mungkin sebelumnya ada kayak di belakang senyum sebelumnya ada kayak nangis gitu. Dan ingat banget waktu itu, mungkin aku boleh cerita ya nanti kalau ini. Aku ingat banget waktu Maria. Tergantung. Ya udahlah, tergantung ya. Jadi benar kata Maria, kalaupun pindah negara itu paling susah. Waktu itu juga sempat Maria kan di sini udah berapa lama. Ya udahlah, pokoknya mungkin aku nggak tahu Maria cerita apa sama mamanya ya. Tapi ada momen kan ketika itu mama kamu bilang kayak gini, udah kamu balik aja ke Rusia, ajak Hermawan ke sini, tinggal bareng. Gak pernah bilang. Kamu pernah bilang waktu itu? Enggak, mamaku bilang, jadi aku nggak bakalan cerita semua sih. Tapi enggak, itu kayak dari keluarga aku sebelumnya. Jadi kalau mamaku sekarang, dia selalu bilang ke aku, kalau kamu punya masalah apapun,
anaknya berapapun, kamu selalu bisa pulang. Ya. Aku bakalan selalu support kamu. Dan kalau kamu memang nggak nyaman dan kayak pengen pulang, ya kamu bisa bawa, like kalau Hermawan juga mau ikut kamu, ya nggak apa-apa. Aku bakalan kayak kasih semua yang aku ada di sini, kayak apartemen lah yang buat tempat hidup, tinggal, ya tempat tinggal. Mungkin nggak sebagus kayak aku mau, tapi semuanya yang dia bisa kasih, dia bakalan kasih ke aku, kayak support kayak gitu. Ya, tapi waktu itu yang kamu belum kerja itu loh, pernah cerita kayak gitu, dan aku langsung sempat diem. Itu dia bilang tentang aku sih, kayak aku aja yang pulang. Kalau kamu nggak usah. Enggak, kamu cerita nggak kayak gitu. Jadi ingat aku. Kamu pernah cerita. Jadi gini, aku sempat diam itu di situ. Oh, gitu. Karena apa? Aku pikir juga, waduh, aku bisa beradaptasi nggak di sana ya? Karena nggak mudah. Mungkin kalau buat kalian ya pikir enak ya tinggal di luar. Ya. Enaknya tinggal di ya contohnya kayak di Eropa. Enggak juga. Aku tuh ada beberapa teman juga cerita, jadi susah nyari makan juga di sana, buat apalagi orang Indonesia. Bukannya cari makan sih, kayak makanan itu problem terakhir sih menurut aku. Kamu cari uang buat beli makanan dulu. Ya bekerja lah. Iya. Bekerja di sana. Ya pokoknya ada banyak masalah juga, bukan cuma orang luar di sini ya. Orang Indonesia juga di luar juga pasti ada masalah aja di sana. Tuh. Jadi ya udah, pokoknya aku mau cerita ya, aku bangga banget sayang sama kamu ketika kamu mau bekerja di sini. Mungkin secara nggak langsung ya, tadi kayak Maria bilang, bukan kamu nggak bantu aku nggak bantu kamu, karena memang karakter kamu kayak gitu, kayak kamu mau punya pekerjaan sendiri. Bukan, karena kita keluarga, kita memang saling bantu. Jadi harus saling bantu, saling support. Mungkin kalau dari sebagian dari kalian cuma bilang ya, katanya harusnya lebih baik isi di rumah aja. Ya itu bebas pilihan. Tadi juga yang Maria sampaikan, kerja di rumah juga memang capek. Jadi kalau pilihan untuk wanita-wanita yang nggak mau berkarir, ibaratnya maunya di rumah jaga anak, ya itu juga bagus. Ada yang juga tanya aku sih, kenapa kakak nggak kerja sebagai model gitu? Jadi kayak mungkin menurut orang yang ditanya kayak gitu, mungkin menurut orang yang tanya kayak gitu, kerja sebagai model itu lebih mudah kali. Kayak cuma senyum di depan foto terus udah kayak selesai gitu, dapat banyak uang kan. Tapi ya nggak gitu juga. Gitu. Aku punya banyak gitu. teman model, which is dia juga kerja kayak bisa malam-malam, bisa ke kota lain, kayak hari ini ke Bandung, besok ke Bogor. Jadi dia tidur kapan di busnya, apa di kereta kan? Pesawat. Iya. Pesawat. Di pesawat. Ya pokoknya semua pekerjaan ada aja kayak ada yang plus, ada yang minus gitu, ada yang positif ya. Ada resikonya lah. Ya, jadi nggak semuanya. Aku nggak mau kerja sebagai model karena aku nggak mau pusing kayak nggak boleh makan sesuatu, ya kan? Iya. Atau kayak dijaga banget kan badannya ya. Iya, harus jagain banget, kayak harus kamu selalu lihat orang kayak orang lain ya, dan kamu bakalan compare, kok orang itu lebih cantik dari aku gitu. Oh gitu. Iya, kayak cewek sih, pasti semua model kayak gitu sih. Dia kayak mungkin compare. Cewek ke cewek compare sih. Iya, jadi aku lebih suka ke ini berkomunikasi sama komputer. Ya pokoknya gitulah sayang, mungkin ya cerita aku. Jadi aku kepikiran kayak pikir cewek dari Rusia datang ke Indonesia kerja di Indonesia. Kayak kamu kayak gitu tuh. Terbang ke Indonesia, nikah sama Indonesia, kerja kayak bantu suaminya orang Indonesia. Kayak gitu. Ya, aku juga mau bilang terima kasih ke dia karena kan jemput aku sama yang antar kamu. Dia juga bangun jam 4.30 kayak aku sampai sayang. Dan buat kalian ya, kalau aku tidur telat, marah udah pasti marah. Besok kamu harus bangun pagi. Besok kamu ingat kata aku. Tidur cepat, nggak boleh telat kayak gitu. Karena memang tahu pagi-pagi pasti aku kayak susah banget kalau kurang tidur. Oke, ya sayang. Cium dong. Ya makasih banyak ya, udah ya sama-sama nanti naik levelnya bareng-bareng seperti itu. Ya memang sekarang sih kita lihat kayak kita sebelumnya dan sekarang kayak memang berdua betul, pesawat terbang naik dan itu paling kayak seneng gitu. Kita bisa kadang-kadang kita juga bahas kayak
wow, memang kita sekarang kayak ingat sebelumnya kita nggak bisa beli ini itu ini. Sekarang kita udah bisa. Semoga kedepannya kita bisa beli kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi jadinya kayak senang dan proud gitu. Iya benar. Nih buat trik ya buat kalian ya. Aku suka bercanda Maria ketika ngeliat barang mahal ya. Sayang, itu ada barang. Ini benar ya? Oh, murah banget ya. Padahal mahal, tapi aku bilang, oh murah banget, besok kita beli. Ya. Satu-satu dibeli. Itu kayak kadang-kadang apa yang kita pikir jadinya ya terjadi. Terjadi. Dan kamu jangan pikir mahal, bilang aja murah. Karena nanti tiba-tiba kamu dapat rezeki dari mana kan bener jadi murah. Ya, nanti jadinya murah. Pokoknya bilang aja, ya murah, besok beli. Ya besok kan kita nggak tahu kapan, bener nggak? Iya. Tapi bilang aja, besok beli. Udah. Ya murah, mungkin nggak sekarang tapi besok kita beli, kayak gitu aja. Oke guys, itu aja video dari kita hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian juga selalu naik ya. Ya, naik bareng-bareng sama pasangan kalian atau mungkin yang kalau kalian masih single ya bisa naik. Ya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.